Banyak orang Cina Tionghoa di Indonesia yang sukses dan kaya. Mereka tuh sering banget jadi contoh kesuksesan, kayak punya bisnis gede, hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan bisa dibilang levelnya udah top banget. Pernah kepikiran nggak kenapa mereka bisa gitu? Apa yang bikin mereka bisa kaya dan sukses? Nah, kalau kita bisa ngerti rahasia dan cara mereka bisa sukses, kita juga bisa ambil pelajaran dan tips-tips jitu yang mungkin bisa kita terapin dalam hidup kita sendiri. Jadi di video ini kita bakalan ngebahas gambaran tentang orang Cina Tionghoa yang sukses, gimana mereka bisa sampai di posisi sekarang, dan apa aja yang bikin mereka beda. Pengetahuan ini bisa bikin kamu jadi nambah wawasan dan mungkin dapat inspirasi buat ngejar impian. Jadi stay tune ya, karena informasi ini bisa jadi kunci buat unlock potensi sukses kamu. Pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang kamu hadapi saat ini. Let's get started. 8 alasan kenapa orang Cina atau Tionghoa cepat kaya dan sukses. Yang pertama, suka berbisnis. Jadi gini, salah satu alasan kenapa orang Tionghoa di Indonesia bisa cepat kaya dan sukses itu karena mereka suka berbisnis. Dari kecil mereka udah biasa ngelihat keluarga mereka dagang. Jadi bisnis itu udah kayak mendarah daging gitu loh di keluarga mereka. Bayangin deh, dari kecil udah sering diajak ke toko, lihat cara jualan, ngerti cara hitung duit. Gak heran kan kalau udah gede jadi jago banget soal bisnis. Coba inget-inget deh, dulu waktu kita masih kecil mungkin masih main-main pas liburan. Sementara itu anak-anak Tionghoa sering bantuin jualan di toko keluarga. Mereka belajar gimana caranya ngatur stok barang, ngomong sama pelanggan, atau bahkan nyari cara buat jualan lebih banyak. Jadi mereka udah punya pengalaman bisnis sejak kecil. Gak cuman itu, mereka juga diajarin gimana caranya muter uang biar terus berkembang. Mereka gak takut buat nyoba bisnis baru atau investasi di tempat yang menurut mereka bakal untung besar. Terus mereka juga gak gampang nyerah. Kalau ada bisnis yang gagal, mereka belajar dari situ lalu coba lagi. Berbisnis buat mereka itu kayak naluri. Dan karena udah terbiasa, mereka jadi lebih peka sama peluang. Misalnya nih, mereka bisa lihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Kayak, di sini banyak orang suka makan, tapi belum ada yang jual makanan ini. Nah, peluang ini akan mereka tangkap buat buka usaha makanan tersebut. Karena kegigihannya dalam bisnis, usaha yang dibuka semakin lancar jaya. Mereka juga pinter baca tren pasar. Contohnya nih, pas dulu orang belum terlalu ngeh sama e-commerce, orang Tionghoa udah mulai jualan online. Jadi pas orang lain baru mulai, mereka udah jauh di depan. Ini juga karena mereka berani ambil resiko dan coba hal baru. Tapi resikonya juga dipikirin matang-matang, jadi enggak sembarangan. Jadi hal yang bikin kebanyakan orang Cina Tionghoa pada kaya dan sukses, ya karena mereka suka berbisnis. Gimana nih, apa kamu termasuk orang yang suka berbisnis? Yang kedua, etos kerja yang tinggi. Yap, orang Cina Tionghoa di Indonesia cepat kaya dan sukses itu karena mereka punya etos kerja yang tinggi. Nah ini maksudnya mereka tuh kerja keras, nggak setengah-setengah. Kalau orang lain baru mulai kerja jam 9 pagi, mereka bisa aja udah mulai dari jam 7 pagi atau mungkin lebih pagi lagi. Atau pas orang lain udah pulang, mereka masih lanjut kerja. Gak heran sih kalau hasilnya jadi beda. Mereka gak cuman kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Mereka tahu gimana caranya biar kerjaan selesai lebih cepat dan efisien. Misalnya nih, mereka gak nunggu sampai ada masalah gede baru bertindak. Mereka tuh udah mikir ke depan, jadi masalah kecil udah langsung diselesaikan sebelum jadi bencana. Contohnya, kalau di bisnisnya ada yang kurang lancar, mereka gak bakal santai aja, terus nunggu besok. Bisa jadi mereka langsung cari solusi malam itu juga. Jadi mereka gak kebawa arus masalah, tapi malah ngatur arusnya. Dan ini yang bikin mereka sukses lebih cepat. Selain itu, mereka juga gak kenal istilah males-malesan. Kalau ada kerjaan, ya dikerjain. Gak nunda-nunda.
Mereka tahu kalau males sedikit aja bisa bikin peluang lepas begitu aja. Misalnya, ada kesempatan bisnis bagus muncul tiba-tiba. Mereka nggak bakal nunggu lama buat ambil keputusan, tapi langsung sikat. Jadi buat kamu yang lagi nonton, coba deh pikirin, apa hari ini kamu udah kasih usaha maksimal? Kalau belum, ya mungkin udah saatnya kita naikin level kerja keras kita, biar bisa ngejar kesuksesan lebih cepat. Yang ketiga, sangat menghargai waktu. Alasan berikutnya kenapa orang Tionghoa di Indonesia bisa cepat kaya dan sukses itu karena mereka sangat menghargai waktu. Serius deh, mereka nggak main-main soal yang satu ini. Buat mereka, waktu itu kayak emas. Nggak ada yang boleh disia-siain. Mereka tuh paham banget kalau setiap detik itu penting. Misalnya, kalau ada urusan bisnis yang harus selesai, mereka nggak bakal nunda-nunda. Langsung kerjain, langsung beres. Nggak ada tuh yang namanya ntar aja atau besok deh. Mereka tahu kalau nunda sekali aja bisa jadi peluangnya lewat. Dan itu artinya duit juga ikutan lewat. Coba bayangin, kamu lagi nungguin peluang bagus, tapi karena nunda-nunda, orang lain yang malah duluan ambil kesempatan itu. Bete banget kan? Nah, orang Tionghoa nggak mau kejadian kayak gitu. Mereka selalu siap, cepet tanggap, dan nggak buang-buang waktu. Contohnya, kalau mereka lagi punya ide bisnis, mereka nggak bakal terlalu lama mikir sampai akhirnya ide itu jadi basi. Mereka langsung eksekusi. Contoh lain nih, misalnya tiba-tiba ada peluang buat buka usaha baru yang lagi booming. Langsung aja mereka bergerak. Jadi waktu orang lain masih mikir-mikir, mereka udah jalan duluan dan dapat untung duluan. Selain itu, mereka juga pinter banget dalam mengatur waktu. Kerja, keluarga, dan istirahat semua ada porsinya sendiri. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus santai, dan kapan harus kumpul sama keluarga. Semua diatur biar nggak ada yang kelebihan atau kekurangan. Nah, kalau kita mau sesukses orang-orang Cina Tionghoa, kita juga harus mulai menghargai waktu dengan lebih serius. Jangan kebanyakan nunda, jangan kebanyakan mikir, apalagi cuman diam-diam aja tanpa action. Ingat, waktu itu nggak bisa diputar balik. Jadi mulai sekarang, setiap detik harus dimanfaatin sebaik mungkin. Kalau kamu bisa ngatur waktu dengan baik, sukses itu tinggal nunggu waktu aja. Yang keempat, sabar dan tahan banting. Nah, salah satu rahasia kenapa orang Tionghoa di Indonesia bisa cepat kaya dan sukses itu karena mereka sabar dan tahan banting. Jadi mereka tuh gak gampang nyerah. Kalau ada masalah nih ya, bukannya panik atau nyerah, mereka malah semakin bersemangat untuk cari solusi. Dalam bisnis atau hidup pasti ada aja kan masalah yang datang. Nah, orang Tionghoa udah biasa banget ngadapin yang kayak gitu. Mereka nggak akan langsung down kalau kena cobaan. Malah mereka anggap itu sebagai tantangan buat jadi lebih kuat. Misalnya kalau bisnis mereka lagi seret nih, bukannya berhenti, mereka justru cari cara biar bisa bangkit lagi. Mungkin dengan cari pasar baru, ubah strategi, atau bahkan mulai bisnis lain yang lebih potensial. Contoh simpelnya gini, bayangin ada usaha toko kelontong yang udah dijalankan bertahun-tahun nih. Tapi tiba-tiba muncul pesaing baru yang lebih modern dan punya harga yang lebih murah. Orang lain mungkin bakal mikir, waduh tamat nih bisnis gua. Tapi orang Tionghoa nggak gitu. Mereka bakal mikir gimana caranya biar tetap bisa bersaing. Bisa aja mereka tambah variasi barang, tingkatin pelayanan, atau bikin promosi yang bikin pelanggan tetap setia. Selain itu, mereka juga sabar banget dalam proses menuju sukses. Mereka ngerti kalau sukses itu nggak instan. Jadi mereka sabar ngelewatin setiap tahap dari mulai kecil-kecilan sampai akhirnya jadi besar. Mereka tahu kalau usaha yang konsisten, meskipun hasilnya nggak langsung kelihatan, lama-lama bakal ngasih hasil yang maksimal. Sabar itu kuncinya dan mereka punya itu. Jadi kalau kamu mau sukses kayak mereka, belajarlah buat sabar dan tahan banting.
Jangan mudah nyerah kalau ada masalah, jangan langsung putus asa. Justru saat ada tantangan nih, itu momen yang tepat buat tunjukin kalau kamu bisa lebih kuat dan lebih pintar dari masalah itu. Ingat bro, sukses itu butuh waktu dan ketahanan mental. Yang kelima, mengelola uang dengan cermat. Yes, salah satu alasan kuat kenapa orang Tionghoa di Indonesia bisa cepat kaya dan sukses itu karena mereka jago banget mengelola uang dengan cermat. Serius deh, mereka tuh nggak sembarangan soal duit. Setiap rupiah yang keluar itu dipikirin matang-matang. Mereka paham banget kalau salah kelola uang, bisa-bisa bisnis hancur atau lebih parahnya lagi, masa depan juga ikutan terancam. Misalnya nih, kalau mereka dapat untung besar dari bisnis, nggak langsung dihabisin buat foya-foya dong. Mereka lebih memilih buat nyimpen atau investasiin lagi biar uangnya muter dan terus bertambah. Jadi bukannya langsung beli barang-barang mahal yang sebenarnya nggak terlalu penting, mereka bakal nabung buat masa depan atau mungkin investasi di bisnis lain yang bisa ngasih untung lebih besar. Contoh simpelnya gini, misalnya dapat bonus besar nih. Kalau orang lain mungkin langsung mikir beli gadget terbaru. Nah, orang Tionghoa bakal mikir gimana caranya bonus ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Mereka bakal mikir investasi atau buka bisnis sampingan. Jadi uangnya nggak cuma numpang lewat doang, tapi terus berkembang. Mereka juga cermat banget soal hutang. Mereka paham kalau hutang itu bisa bantu bisnis berkembang, tapi juga bisa jadi bumerang kalau nggak dikelola dengan baik. Jadi mereka bakalan pinjam uang kalau benar-benar perlu dan mereka udah punya rencana yang jelas gimana cara bayar baliknya tanpa bikin bisnis mereka keteteran. Intinya, kebanyakan orang Tionghoa yang udah sukses itu tahu cara membuat uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita mau sukses kayak mereka, kita juga harus belajar kelola uang dengan cermat. Jangan asal habisin duit buat hal-hal yang gak penting. Lebih baik simpen, investasi, atau cari cara biar uang itu bisa berkembang. Karena kunci buat kaya dan sukses itu bukan cuma soal seberapa banyak yang kita hasilin, tapi juga seberapa pintar kita ngatur uang yang kita punya. Yang keenam, fokus pada kualitas dan kebutuhan pelanggan. Well, orang Tionghoa di Indonesia bisa cepat kaya dan sukses karena mereka fokus banget pada kualitas dan kebutuhan pelanggan. Buat mereka nih, pelanggan itu raja dan kualitas itu nomor satu. Mereka nggak main-main soal ini. Jadi gini, coba deh bayangin kamu punya bisnis makanan. Kalau makanannya enak banget, pasti pelanggan bakalan balik lagi dong. Nah, orang Tionghoa paham banget soal ini. Mereka selalu pastiin produk atau jasa yang mereka jual itu kualitasnya top markotop. Nggak ada ceritanya ngasih barang yang setengah-setengah. Mereka tahu kalau kualitas bagus, pelanggan puas, dan otomatis bisnis jadi berkembang. Misalnya nih, mereka punya toko baju. Mereka nggak cuman jual baju murah, tapi juga baju yang kualitasnya oke, awet, dan nyaman dipakai. Mereka juga dengerin apa yang pelanggan mau. Kalau pelanggan bilang, model bajunya kurang update nih. Nah, mereka langsung cari cara buat nyesuaiin. Jadi pelanggan ngerasa didengerin dan dihargain, dan ujung-ujungnya bakal jadi pelanggan setia. Yang lebih keren lagi, mereka nggak cuma mikirin keuntungan jangka pendek. Mereka mikirin gimana caranya biar pelanggan tetap loyal dalam jangka panjang. Jadi mereka fokus banget buat bikin pelanggan happy. Nggak jarang mereka ngasih bonus atau diskon buat pelanggan yang sering beli. Dan tentu saja ini bikin pelanggan ngerasa dihargai dan balik terus. Jadi kalau kita mau sukses kayak mereka, kita harus mulai lebih fokus sama kualitas produk dan kebutuhan pelanggan. Jangan cuma mikirin untung cepet, tapi pikirin gimana cara bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Karena kalau pelanggan puas, bisnis kita juga bakalan terus berkembang kan? Dan ingat, pelanggan yang puas dan happy itu kunci sukses yang gak boleh kita lupain. Yang ketujuh, cerdas secara emosional dalam negosiasi. Yap, orang Cina Tionghoa rata-rata cerdas secara emosional dalam negosiasi. Nah, ini maksudnya mereka pintar banget baca situasi
tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan yang paling penting mereka bisa kontrol emosi dengan baik. Jadi gini, dalam bisnis negosiasi itu kunci buat dapetin deal terbaik kan? Nah, orang Tionghoa udah kayak ninja dalam hal ini. Mereka nggak gampang kebawa emosi. Misalnya, kalau lagi nego harga barang sama supplier, mereka nggak langsung terpengaruh kalau harganya tinggi atau kalau lawan bicara mulai emosi. Mereka tetap tenang, senyum, dan fokus sama tujuan. Mereka ngerti kalau dalam negosiasi bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah. Mereka lebih mikir gimana caranya semua pihak bisa dapat yang mereka mau tanpa ada yang merasa dirugikan. Jadi mereka tuh pinter banget bikin situasi win-win. Dan ini yang bikin orang seneng buat kerja sama mereka. Misalnya ada situasi di mana mereka harus nego harga jual barang. Bukannya langsung nabrak dan maksa harga sesuai keinginan, mereka lebih dulu ngebaca lawan bicara. Mungkin dia kasih pujian kecil, bikin suasana lebih santai, terus pelan-pelan masuk ke inti negosiasi. Mereka nggak terburu-buru karena paham kalau negosiasi itu butuh waktu dan kesabaran. Dan yang paling penting, mereka bisa ngontrol diri. Kalau negosiasi mulai memanas nih, nah mereka nggak ikut-ikutan marah. Mereka malah coba redam suasana, bawa obrolan ke arah yang lebih positif. Mereka paham kalau emosi negatif bisa merusak semuanya. Jadi mereka akan selalu jaga sikap, tetap kalem, dan nggak bikin situasi makin runyam. Jadi kalau kita mau sukses kayak mereka, kita harus belajar cerdas secara emosional dalam negosiasi. Jangan gampang kebawa emosi, tetap tenang, dan fokus pada tujuan. Ingat, dalam bisnis yang tenang dan pintar negosiasi bakal jadi pemenang. Yang kedelapan, penggunaan simbolisme dalam bisnis. Kamu pernah nggak sih ngeliat toko, restoran, atau bisnis yang dimiliki oleh orang Cina Tionghoa? Nah, biasanya nih ada simbol-simbol tertentu, kayak warna merah yang dipercaya membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Nah, ini contoh penggunaan simbol dalam bisnis. Simbolisme ini artinya mereka pakai simbol atau lambang yang punya makna khusus buat nambahin daya tarik dan nilai dari produk atau layanan mereka. Dalam budaya Tionghoa, simbolisme itu penting banget. Mereka sering pakai simbol-simbol yang dianggap membawa keberuntungan atau kesuksesan. Misalnya nih, angka 8 yang dianggap angka keberuntungan karena bunyinya mirip dengan kata kaya dalam bahasa mereka. Jadi nggak heran kalau mereka sering banget pakai nomor 8 di dalam telepon, alamat, atau harga produk. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi beneran dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Gak cuma soal warna dan angka, mereka juga sering pakai simbol-simbol tertentu dalam branding. Misalnya, logo yang berbentuk naga atau phoenix. Karena dalam budaya Tionghoa, naga itu melambangkan kekuatan dan kejayaan, sementara phoenix melambangkan kemakmuran dan kebangkitan. Jadi dengan logo-logo ini, mereka nggak cuma jualan produk, tapi juga punya citra dan makna positif. Kenapa sih simbolisme itu penting dalam bisnis? Well, simbolisme bisnis itu punya efek yang gede banget ke mindset orang Tionghoa. Jadi simbol-simbol kayak angka 8 atau warna merah bukan cuma bikin bisnis mereka keren secara visual, tapi juga berpengaruh pada cara pikir mereka dalam berbisnis. Misalnya nih, kalau mereka pakai simbol yang dianggap membawa hoki, mereka ngerasa lebih percaya diri dan optimis dong. Kayak misalnya angka 8 itu dianggap membawa rezeki. Nah, dengan menggunakan angka 8 dalam bisnis, mereka jadi lebih yakin usaha mereka bakal lancar dan rezeki bakalan datang. Ini bikin mereka jadi lebih semangat dan nggak gampang nyerah, bahkan pas lagi ada masalah. Jadi simbolisme itu ngebantu mereka tetap positif dan yakin bahwa usaha mereka bakalan sukses. Mereka percaya kalau simbol-simbol itu ngebawa energi baik dan kesempatan yang bagus. Akhirnya mindset mereka jadi lebih kuat dan mereka lebih berani ambil resiko. Well, itulah 8 penyebab kenapa orang Cina atau Tionghoa cepat kaya dan sukses. Gimana pendapatmu tentang topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya.
Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video.